Kenapa ketika kita menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW diikuti dengan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Unas Official. Ada sebuah pertanyaan, kenapa ketika kita menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW diikuti dengan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ketika kita menyebutkan nama Nabi selain Nabi Muhammad SAW hanya diikuti dengan kalimat alaihi salam. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu tahu terlebih dahulu sebetulnya apa daripada makna kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam dan makna kalimat alaihi salam. Kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan doa yang artinya adalah mudah-mudahan Allah memberikan rahmat ta'zim kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga memberikan keselamatan kepada beliau. Begitu juga kalimat alaihi salam itu adalah merupakan doa. Akan tetapi artinya tidak sama dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti kalimat alaihi salam adalah mudah-mudahan kepada Nabi yang disebutkan namanya tadi, misalnya Nabi Isa alaihissalam, mudah-mudahan Nabi Isa mendapatkan salam atau keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa terjadi perbedaan? Untuk menjelaskan permasalahan tersebut lebih lanjut, ada dijelaskan di dalam kitab Tafsir Shawi yang merupakan syarah daripada kitab Tafsir Jalalain. Tepatnya pada juz 3 cetakan Darul Fikr pada halaman 354, yakni pada surat Al-Ahzab pada ayat 56, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah dan para malaikat membacakan sholawat terhadap Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Nabi dan bacalah salam kepadanya. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi adalah merupakan penjelasan yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling utama, termasuk nabi yang paling utama di antara nabi-nabi yang lain. Ketika Allah dan para malaikat membacakan sholawat, itu artinya adalah Allah memberikan rahmat yang dibarengi dengan ta'zim atau mengagungkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para malaikat memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dibarengi atau diikuti dengan ta'zim atau mengagungkan. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya tidak bisa didapatkan oleh semua makhluk termasuk oleh nabi-nabi yang lain. Ini adalah merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Kemudian berikutnya,
Ayat tadi dilanjutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam kepada Nabi. Ini adalah merupakan anjuran. Setelah Allah dan para malaikat membacakan sholawat terhadap Nabi, kemudian Allah menganjurkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk membacakan sholawat dan Nabi. Dari ayat tersebut kemudian ada pendapat ulama bahwa bagaimana hukumnya membaca sholawat terhadap Nabi, yang diantara bunyi kalimatnya adalah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat, para ulama sepakat bahwa membaca sholawat terhadap Nabi itu hukumnya wajib. Akan tetapi mereka, para ulama, berbeda pendapat tentang ketentuan wajib tersebut. Menurut Imam Malik, membaca sholawat kepada Nabi minimal 1 kali seumur hidup. Menurut pendapat Imam Syafi'i, kita wajib membaca sholawat ketika kita dalam keadaan sholat, khususnya ketika tasyahud akhir. Sedangkan menurut pendapat selain dari kedua ulama tersebut, bahwa wajib membaca sholawat ketika berada di dalam satu majelis minimal 1 kali bacaan. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa wajib membaca sholawat ketika nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Ada juga pendapat yang lain yang menyebutkan bahwa wajib kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi tanpa ada batasan hitungannya. Dari penjelasan tersebut, tentunya sudah bisa diambil sebuah kesimpulan. Kenapa kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam tertentu kepada Nabi Muhammad? Karena memang Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling utama, pemimpin daripada nabi-nabi yang ada. Nabi selain Nabi Muhammad semuanya mulia, akan tetapi yang paling mulia adalah beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pantaslah ketika kita menyebutkan nama beliau, kita iringi, kita ikuti dengan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping tadi ada penjelasan mengenai hukum wajibnya kita membaca sholawat seperti yang tadi sudah dijelaskan. Semoga kita semuanya adalah termasuk umatnya beliau yang selalu istiqomah dan selalu memperbanyak untuk membaca sholawat. Sehingga dengan wasilah, dengan lantaran kita memperbanyak sholawat, istiqomah membaca sholawat, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.